Tapi kalau misalnya melihat dari kasus ini, apa yang Ibu tangkap? Kenapa Ibu dihalang-halangi untuk bertemu? Saya nggak ngerti itu. Saya juga, pertanyaan saya juga aneh. Kenapa dan salah saya apa misalnya sampai kok tidak boleh. Jadi kan saya kuasa hukum yang ditunjuk. Jadi waktu hari penangkapan, bukan penangkapan, penjemputan, itu Pak Yusuf itu kan ada di Ritz-Carlton. Langsung ke kantor saya, kan cuma 30 menit ya, karena saya di Latuhari Menteng. Terus dia tuh bilang, Bu Elsa bisa mau bantu Pak Sony. Pak Sony yang minta, iya. Terus Pak Sony memang nelfon Pak Yusuf, udah dapat nggak? Udah ketemu Bu Elsa. Terus ini Bu Elsa, terus saya bilang, ayo Pak Sony, saya bilang teriak, bukan di video ya, ini Pak Sony, saya bantu ya, ya cepet dong, saya menuju Kejaksaan Agung. Ya udah, saya langsung 10:30 saya udah sampai di Kejaksaan Agung. Jadi saya nggak ngerti, tapi memang saya secara pribadi belum kenal sama Pak SS, baru kenalnya waktu Kasus tanggal ini? 3 ya, kasus ini. Sebelumnya saya belum kenal. Menurut Pak KM, dia udah kenal lama sama keluarga dan segala rupa. Mungkin dia lebih familiar dengan Pak KM daripada saya, gitu mungkin. Padahal kita ada 3 law firm sudah ngatur pekerjaan. Kalau Pak KM karena dekat sama jam-jam segala rupa, mau jambu, mau apa, itu dia bagian lobby ceritanya. Saya bagian hukum doang. Memang saya akademisi ya. Terus Pak Niko Kili-Kili sebagai di lapangan begitu. Sudah sebetulnya saya merasa nggak ada masalah ya, kondusif aja. Tapi nggak tahu kok jadinya itu semenjak ada ini loh, tertangkapnya Asep ini, sehingga agak berubah. Apa yang ditakuti? Nggak ngerti. Malah mungkin masyarakat atau Mas juga bisa berpikir kenapa saya. Justru saya menanyakan langsung ke Ibu saya sebagai juga mantan. Ngerti, cuman saya tahu habis kejadian itu mereka kan ngomongnya bebas, saya dengerin. Tapi sudah tuh bisik-bisik kan gitu. Tapi benar gak Bu, saya mau juga konfirmasi karena beberapa waktu lalu sempat ada yang diundang di podcast lain di iNews, menyatakan bahwa ketiga ex kepala BGN dan 2 ex kepala BGN, wakil kepala BGN itu tidak akur. Benar seperti itu? Kalau menurut keterangan dari Pak SS, Pak SS sangat baik dengan ketua Pak Dadan. Tapi dengan yang satu, Pak Ludwig, kayaknya tidak akur. Benar itu. Karena kan ini Pak, waktu tanggal 3 itu kan Pak Yusuf kan dekat saya terus. Terus terus dia tiba-tiba, gue lari, kenapa? Ada Pak Ludwig katanya. Kenapa Pak ada dengan Pak Ludwig? Iya kan gue sama Pak SS lagi ngumpulin kenakalan dia, katanya begitu. Tapi kalau kita boleh tahu, masyarakat juga pengen tahu, dari tadi kan Ibu, kalau yang saya simpulkan sementara ini, ada ketidakcocokan antara KM dan juga Ibu, betulkah demikian? Akhirnya mungkin mundur? Atau Ibu mundur atau seperti apa? Ya kan saya sebetulnya sudah ada gejala, terus saya mau ketemu. Maksudnya gejolak di komunikasinya? Kita ada komunikasi dari hari Jumat lalu ya, tanggal 12 itu. Udah ini, terus kita sempat nanyain dengan rekan saya Pak Niko. Terus dia bilang nggak ada kok, ini fine-fine aja. Tapi kan Ibu confirm kan tidak dibayar pro bono. Iya, saya kalau memang untuk kebenaran, saya kasus Nazarudin aja nggak dibayar. Saya selesaiin 40 kasus, saya selesaiin sampai dia bisa bebas bersyarat. Begitu setianya saya sama klien. Saya sama Pak Tommy Soeharto udah 31 tahun lebih bersama-sama. Begitu saya setianya. Jadi
Saya bilang, tapi dengan cara-cara yang benar. Namanya orang, kalau sudah tersangka dan ditahan, apalagi kasus menarik perhatian, pasti penyidik, jaksa itu sudah memiliki dua bukti yang sah. Oke. Ya, jadi kita harus cari sisi yang lain untuk membela, tapi tidak melakukan intrik-intrik atau krit-krit. Kalau ini kan jadi larinya ke politik. Sedangkan mungkin bisa lihat riwayat saya bekerja waktu sama Mas Tommy tahun 2000 sampai ini, kasusnya semuanya nggak ada lari-lari ke politik. Terus kemudian kasus Nazarudin, padahal dia seorang politikus, nggak pernah saya bicara masalah politik, semuanya ya sesuai dengan hukum waktu dengan KPK kan. Jadi ini saya sesuatu yang bukan bidang saya, sehingga saya pikir ya udahlah, kalau bermain intrik dengan polisi, politik gitu, terus kemudian ada AS yang ditangkap, terus cawe-cawe ke sana mengatur supaya ngomongnya sama segala rupa. Nantinya bisa dijadikan tersangka juga lawyernya tuh. Saya takut bisa dijadikan tersangka karena kita menghalang-halangi penyidikan Kasus ini. yang AS kasus ini. Jadi ini sangat berbahaya karena kan kita udah punya pengalaman kasus yang lain-lain itu, lawyernya juga kena. Berapa banyak tuh kasusnya Joko Chandra, kasus yang satu lagi apa tuh, semuanya kena tuh. Akhirnya Ibu memilih Terus mundur. kasusnya ini apa, selain Joko Chandra itu kasus yang Wilmar. Nah, lawyernya kan kena dua-duanya itu. Akhirnya karena Ibu takut Ya, untuk takut terkena, lah akhirnya saya, Ibu karena- mundur. Iya, bukan bidang saya. Terus kemudian hari Selasa kan saya kebetulan keluar kota ya, habis dari menyatakan mundur di podcastnya Pak Bambang Wijayanto. Saya udah diskusi, udahlah jangan Bu. Tapi ini kayaknya arah ke sana bisa berbahaya karena saya terlibat terus kan. Terus udah tuh kalau murni hukum, udah tahu kita nggak mungkin, klien kita udah pasti ada salah-salahnya, nggak mungkin lah jaksa tuh ngawur kan. Jadi kita sudah siap gitu, bukan berarti saya salah nggak mau bantu, tapi kalau saya mau bantu ya nggak salah ya. Kalau nggak salah nggak mungkin ditahan kan, itu logikanya gimana, saya 41 tahun jadi lawyer. Tapi kalau melakukan satu intrik, manuver-manuver ini bukan bidang saya. Saya bukan, nggak berbahaya bagi saya karena sekarang banyak sekali lawyer yang langsung ditangkep-tangkepin nih, bahaya sekali. Saya nggak mau. Terus saya luar kota, pulang dari luar kota itu Cikampek, saya kan ke Cikampek, pulang dari Cikampek hari Selasa, waktu itu libur, saya baru dapatlah diberitahu bahwa saya juga dicabut. Ya udah, berarti kan selesai. Jadi yang benar dicabut atau mundur Ibu? Saya pertama mundur dulu. Karena hari Senin itu saya nggak dapat akses untuk ketemu Pak SS. Terus saya mau minta hari Rabu, ternyata sudah asistennya Pak KM ini sudah mengajukan. Saya pikir kan sebagai teman tuh saling membantu kan, untuk apa gitu. Tapi karena begini, memang sudah ada bibitnya ya, tanggal 12 itu. Terus saya berpikir, pertama saya ke satu podcast di mana tuh saya lupa. Terus sambil berjalan sampai mikir, terus akhirnya diskusi sama Pak Bambang Wijayanto. Disitulah ya udah, Bu Elsa nyatakan mundur. Tapi pada saat itu saya belum tahu dicabut, belum tahu. Terus kemudian saya keluar kota, dari malam itu saya keluar kota. Dari luar kota saya berpulang, sorenya jam 5, jam 6 gitu, saya dapat dikasih tahu ada surat, terus gede-gede tulisan pencabutan, terus ditulisnya Dr. Elsa Syarif. Padahal saya kan kuasa hukumnya Profesor Dr. Elsa Syarif. Saya biarin aja, saya udah ya udahlah, bagi saya juga udah, pokoknya apakah saya mundur ataukah dicabut,
Yang jelas saya sudah bukan bagian dari kuasa hukumnya Pak Sony Sanjaya. SS gitu.